warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Norika Yeni Safira, dan teman saya yang lainnya, Nadia, Almah, dan Lika Mawaddah. Nah, pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai hakikat pembelajaran matematika. Nah, untuk materi penjelasannya silahkan disimak video selanjutnya ya. Saya Lika Mawaddah. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pengertian matematika dan teori belajar matematika. Kata matematika berasal dari perkataan Latin matematik yang mulanya diambil dari perkataan Yunani matematik yang berarti mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal katanya matem yang berarti pengetahuan atau ilmu. Kata matematik berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu maten atau matenin yang artinya belajar. Jadi, berdasarkan asal katanya, perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir. Matematika lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio, bukan menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi. Matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Matematika terbentuk dari pengalaman manusia dalam dunianya secara empiris. Kemudian pengalaman itu diproses di dalam dunia rasio, diolah secara analisis dengan penalaran di dalam struktur kognitif sehingga sampai terbentuk konsep-konsep matematika, supaya konsep-konsep matematika yang terbentuk itu mudah dipahami oleh orang lain dan dapat dimanipulasi secara tepat. Maka digunakan bahasa matematika atau notasi matematika yang bernilai global. Konsep matematika didapat karena proses berpikir. Karena itu, logika adalah dasar terbentuknya matematika. Pada awalnya, cabang matematika yang ditemukan adalah aritmatika atau berhitung, aljabar, geometri. Setelah itu ditemukan kalkulus, statistika, topologi, aljabar abstrak, aljabar linear, himpunan geometri linear, analisis vektor, dan lain-lain. Ada definisi para ahli mengenai matematika, antara lain yang pertama ada Ruseffendi. Nah, matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil di mana dalil-dalil setelah dibuktikan secara umum. Karena itulah matematika sering disebut ilmu deduktif. Selanjutnya ke teori belajar matematika. Yang pertama kita ingin apa sih pengertian belajar? Nah, belajar merupakan proses yang aktif untuk membangun pengetahuan dan keterampilan siswa. Pada intinya, belajar memiliki hal-hal pokok, yaitu yang pertama, belajar membawa perubahan perilaku baik aktual maupun potensial. Yang kedua, perubahan didapat dengan peningkatan kecakapan. Dan yang ketiga, perubahan terjadi karena siswa aktif melakukan aktivitas untuk membangun sendiri pengetahuannya. Belajar matematika merupakan proses di mana siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. Hal ini didukung oleh teori belajar konstruktivisme, di mana teori itu menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila ada aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Oleh karena itu, di dalam kelas, guru tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi guru harus dapat membuat siswa membangun sendiri pengetahuannya. Maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan untuk memperoleh suatu informasi dengan mengkonstruksi sendiri pengetahuan matematika sehingga siswa dapat terlibat aktif dan tidak dipandang sebagai penerima pasif. Menurut teori Brunner, ada 3 tahapan belajar yang harus dilalui para siswa agar proses belajarnya dapat terjadi optimal. Dalam arti, akan terjadi internalisasi pada diri siswa tersebut, yaitu suatu keadaan di mana pengalaman yang baru dapat menyatu dengan struktur kognitif siswa. Ketiga tahap proses belajar tersebut adalah yang pertama, tahap enaktif. Pada tahap ini, para siswa dituntut untuk mempelajari pengetahuan
matematika tentunya ya, dengan menggunakan beda konkret atau menggunakan situasi yang nyata bagi para siswa. Yang kedua, ada tahap ikonik. Pada tahap ini, siswa mempelajari suatu pengetahuan dalam bentuk gambar atau diagram sebagai perwujudan dari kegiatan yang menggunakan benda konkret atau yang nyata tadi. Yang ketiga atau yang terakhir, tahap simbolik. Pada tahap ini, siswa sudah mampu menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap objek real. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya Ulun akan menjelaskan tentang ciri-ciri pembelajaran matematika. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri pembelajaran matematika, di antaranya yang pertama ada pembelajaran matematika menggunakan metode SAL, yang kedua pembelajaran matematika bertahap, yang ketiga pembelajaran matematika menggunakan metode induktif, yang keempat pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi, yang terakhir atau yang kelima yaitu pelajaran matematika hendaknya bermakna. Nah, itu tadi ciri-ciri pembelajaran matematika di SDMI. Nah, di sini Ulun akan menjelaskan yang pertama yaitu pembelajaran matematika menggunakan spiral. Nah, dalam pembelajaran konsep atau suatu topik matematika selalu mengaitkan atau menghubungkan dengan materi sebelumnya. Misal nih, konsep yang baru selalu dikaitkan dengan konsep yang sudah dipelajari dan mengingatkan kembali konsep yang sudah dipelajari oleh siswa. Pengulangan konsep dalam materi ajar sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika dengan cara memperluas dan memperdalam materi. Nah, itu yang disebut dengan pembelajaran matematika menggunakan metode spiral. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua ciri-ciri pembelajaran matematika, yaitu pembelajaran matematika yang bertahap. Nah, maksud yang bertahap di sini, materi pembelajaran matematika diajarkan secara bertahap, yaitu dimulai dari hal yang konkret, dilanjutkan ke hal yang abstrak, atau dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Atau maksudnya di sini yaitu dari konsep-konsep yang sederhana menuju konsep yang lebih sulit. Ciri-ciri pembelajaran matematika yang ketiga yaitu pembelajaran matematika menggunakan metode induktif. Nah, maksud di sini matematika merupakan ilmu deduktif, namun karena sesuai tahap perkembangan mental siswa SDMI, pada pembelajaran matematika di SDMI digunakan pendekatan induktif. Maka digunakan penalaran induktif untuk menjelaskan matematika kepada siswa SDMI. Penalaran induktif yaitu suatu proses berpikir yang berlangsung dari kejadian khusus menuju umum. Yang keempat yaitu pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. Nah, dimaksud di sini yaitu kebenaran matematika merupakan kebenaran konsistensi, artinya tidak ada pertentangan antara kebenaran yang satu dengan yang lainnya. Suatu pertanyaan dianggap benar apabila didasarkan atas pertanyaan-pertanyaan terdahulu yang diterima kebenarannya. Baik, yaitu yang terakhir di sini, pembelajaran matematika hendaknya bermakna. Nah, maksud di sini yaitu pembelajaran secara bermakna merupakan cara pengajaran matematika, pembelajaran yang mengutamakan pengertian daripada hafalan. Nah, itu tadi ciri-ciri pembelajaran matematika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup pembelajaran matematika. Nah, jadi pembelajaran matematika di sekolah diarahkan pada pencapaian standar kompetensi dasar oleh siswa. Kegiatan pembelajaran matematika tidak berorientasi pada penugasan materi matematika semata, tetapi materi matematika diposisikan sebagai alat dan sarana siswa untuk mencapai kompetensi. Oleh karena itu, ruang lingkup mata pelajaran matematika yang
dipelajari di sekolah disesuaikan dengan kompetensi yang harus dicapai siswa. Nah, jadi ruang lingkup untuk pembelajaran matematika di sekolah dasar SDMI sebagai berikut. Yang pertama yaitu bilangan, kedua geometri dan pengukuran, ketiga pengolahan data. Nah, itu tadi mengenai ruang lingkup pembelajaran matematika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi pembelajaran matematika. Tujuan matematika ada 5 menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2006. Yang pertama yaitu memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas. Yang kedua yaitu menggunakan penalaran pada pola dan juga sifat. Yang ketiga, pemecahan masalah yang meliputi kemampuan dalam memahami masalah tersebut. Yang keempat, mengkomunikasikan gagasan dan juga simbol. Yang kelima, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika di dalam kehidupan. Nah, itu tadi kelima tujuan dari pembelajaran matematika. Selanjutnya ada fungsi dari pembelajaran matematika. Fungsi matematika adalah sebagai media ataupun juga sarana siswa di dalam mencapai kompetensi. Selain itu ada juga 3 fungsi dari matematika. Yang pertama, matematika sebagai suatu alat. Maksudnya itu dengan matematika ini siswa tuh diberikan penjelasan untuk melihat berbagai contoh yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua yaitu matematika sebagai pola pikir. Matematika sebagai alat siswa untuk berpikir. Misalnya 2 tambah 2 itu berapa? Nah, seperti itu. Nah, dan yang terakhir yaitu matematika sebagai ilmu pengetahuan. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait tentang tujuan dan juga fungsi dari matematika. Salah dan hilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.